Langsung aja, Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Saya buka dulu aja, Pak, ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama kembali menghadiri kajian online Kartika Residen dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, dengan adanya kajian online ini, maka kajian yang kita selenggarakan ini jadi tanpa batas, Pak. Jadi bahkan dinikmati di Amerika Serikat pun bisa ini kajian ini, jadi lebih luas lagi insya Allah dakwah ini. Mungkin Allah memberikan kita kemudahan seperti ini, dan insya Allah dengan adanya kemudahan ini kita masih termasuk orang-orang yang menyeru atau mengikuti panggilan Allah. Baik, yang kedua, salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kepada sahabat, dan kita umatnya, insya Allah selalu akan mendapatkan syafaat hingga akhir hayat nanti, bahkan di hari akhir nanti. Kemudian yang ketiga juga terima kasih kepada Pak Ustadz Emir Rashid. Ya, beliau guru kita dulu di Kartika Residen sewaktu tarawih, sering memberikan kajian dan tausiah. Alhamdulillah, beliau juga warga di Kartika. Dan hari ini, sore ini juga menjadi warga kehormatan Kartika kembali, karena sudah berkenan untuk memberikan tausiahnya pada kesempatan hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada jamaah yang sudah masuk. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini jamaah sudah beberapa yang masuk, dan ini kita record. Insya Allah nanti kita masuk YouTube, dan nanti akan kita share juga ke jamaah lain yang tidak sempat untuk mengikuti kajian pada kesempatan sore hari ini. Tema hari ini tentang keutamaan sahabat Ansor. Masya Allah, ini tema yang luar biasa. Di tengah bagaimana kita menjadi umat harus saling dukung-mendukung, kompak ya, kepada semua golongan, khususnya sesama muslim. Kemudian perlu diinformasikan bahwa waktu kita kali ini, karena ini free Pak Emir, jadi kita ini 40 menit, tetapi kita sudah kasih link cadangan, ketika nanti mati, nanti kita bisa langsung connect ke situ, seperti kemarin. Jadi kita bisa langsung bergabung kembali dengan jamaah yang sama. Jadi semua jamaah saya kira sudah menerima. Nanti saya masukin lagi di chat, supaya nanti bisa dicatat kalau seandainya ada yang belum dapat nomor ID-nya kemarin. Untuk informasi juga bahwa kajian besok insya Allah ada juga, yaitu hari Sabtu, insya Allah dengan Pak Soshendra. Ya, cuma beliau nanti untuk judul dan temanya nanti akan menyusul, insya Allah bisa. Kalau nanti pun kemungkinan tidak bisa, mungkin mohon kiranya Pak Bustani untuk besok bisa membadalkan Pak Soshendra ya. Karena tadi sibuk sekali beliau, karena urusannya kayaknya agak banyak juga di dealernya beliau ya. Jadi itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Nanti nomor ID akan saya masukkan lagi ke menu chat di sini, supaya nanti bisa dicatat bahwa Bapak di kertas gitu ya, untuk nanti kita bisa connect lagi kalau seandainya mati. Tapi biasanya nggak mati sih, cuma kalau kemarin mati, nanti kita bisa langsung connect lagi. Baik, kepada Pak Ustadz Emir, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak ya? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas sekali Pak. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji hanya pada Allah, Tuhan sekalian alam, dan semoga selawat serta keselamatan selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau adalah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah, sore hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT, kita bisa berkumpul di udara ya, di bulan Ramadan yang penuh berkah, yang insya Allah malam ini malam ke-23, kita bisa menghidupkan malam-malamnya nanti dengan ibadah dan mengharapkan Lailatul Qadar tentunya. Di sini mungkin
saya sifatnya berbagi ilmu saja nih Pak Ibnu kan. Apa yang udah saya dapatkan nih dari guru-guru Pak Ibnu, ya kan, Ustaz Miftah Ali, dari Ibnu sendiri, baca-baca sedikit, nah kita rangkum, nah kita coba sampaikanlah. Jadi hanya menyampaikan apa yang telah kita pelajari. Nah, di luar itu makanya yang tidak berani kita nih untuk menyampaikan apa yang kita belum pelajari. Nah, jadi sifatnya kita berbagi ilmu. Jadi mohon maaf atas segala keterbatasan nanti. Dan kemudian juga saya juga terima kasih nih pada Pak Ibnu yang telah memfasilitasi, juga warga Kartika yang insya Allah dalam keadaan sehat semuanya dan berkah. Amin, amin, Salam amin. untuk keluarga dan juga salam dari keluarga kita di sini. Insya Allah kita semua dapat menjalankan ibadah puasa sampai selesai, menjadi orang yang bertakwa. Mengapa saya pilih bahasan tentang sahabat Ansor ini? Karena kita biasa mendengar kisah tentang sahabat-sahabat dari terutama Khulafaur Rasyidin ya, sahabat yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita sudah banyak mendengar dan buku-bukunya pun sudah banyak, tebal-tebal bukunya ya. Kemudian juga sahabat Nabi yang dijamin surga, yang 10 sahabat Nabi dijamin surga, semuanya dari kalangan muhajirin. Kita juga mungkin banyak yang sudah mendengar, tapi mungkin juga belum, seperti anak saya tadi saya tanya, tahu nggak Khulafaur Rasyidin siapa aja? Wah, nggak tahu Pak. Waduh, saya pikir wah repot juga nih begini. Jadi terpaksa tadi sebelum saya kasih kajian di sini saya kumpulin dulu. Ini loh, masa saya kasih informasi ke orang lain, keluarga sendiri belum tahu nih. Jadi akhirnya tadi saya coba sebentar saya juga kasihkan informasi ini kepada keluarga, dan ternyata belum tahu juga gitu kan, sekolah dulu di sekolah Islam atau di negeri, ternyata mereka juga informasi ini tidak banyak terinformasikan ke mereka, sayang sekali gitu ya. Adapun sahabat-sahabat dari kaum muhajirin ini kita masih kurang banyak mengetahui kisah teladan mereka. Mungkin beberapa orang saja yang sering kita dengar ya, seperti mungkin yang sering itu waktu saat Nabi hijrah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor. Yang paling sering kita dengar adalah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi ya, yang kisah beliau yang menyerahkan separuh hartanya, bahkan juga istrinya dipersilahkan untuk dinikahi setelah diceraikan, dan tapi dengan kemuliaan Abdurrahman bin Auf, beliau menolaknya dan mendoakan keberkahan atas harta dan keluarganya, dan dia memilih untuk ditunjukkan untuk di mana pasar Madinah, karena memang beliau di masa Mekah itu juga seorang pedagang ya dan orang kaya raya. Adapun orang Madinah itu Ansor lebih kepada bertani, berkebun ya, kebun kurma. Jadi ada perbedaan memang. Tapi memang ada satu sifat dari orang Ansor ini yang cukup punya peran besar dalam perkembangan agama Islam ya. Pada awal-awal dakwah Rasulullah, kita mungkin bisa kita cek data waktu hijrah itu mungkin kaum muhajirin itu sekitar yang hijrah ke sana itu sekitar 80-70 orang, ditambah mungkin ada yang hijrah ke Habasyah 100-an. Jadi di bawah 100, di bawah 200 orang lah yang telah memeluk agama Islam selama Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah. Jadi memang di sana banyak sekali tekanan dan perlawanan dan siksaan ya. Jadi hanya dakwah Rasulullah itu tidak banyak diterima oleh mereka. Akhirnya Rasulullah mencoba untuk berdakwah ke kabilah-kabilah Arab yang datang pada saat musim haji, banyak datang. Jadi memang Ka'bah itu dari dulu memang sering didatangi oleh kabilah Arab ya, yang datang ke sana untuk berhaji, bertawaf, tapi dengan cara mereka sendiri di zaman jahiliyah. Nah, dan saat selama 13 tahun di Mekah itu hanya di bawah 200 orang, dan kemudian di Madinah hanya 10 tahun, saat Fathul Makkah itu sudah mencapai 10.000 orang. Jadi perkembangan dakwah di Madinah itu dengan waktu yang lebih pendek, tapi orang-orang yang masuk Islam itu lebih banyak. Ya. Jadi itu mungkin salah satu keutamaan juga fase Madinah yang orang-orang Ansor yang sangat mendukung dakwah Rasulullah. Nah,
kenapa kita harus meneladani dan mengikuti sahabatnya secara umum? Karena memang untuk mendapat ridha Allah ya. Mempelajari kisah hidup para sahabat Nabi ini sudah cukuplah untuk kita untuk mendapat ridha Allah, karena memang mereka lah yang paling tahu tentang agama ini, dan mereka adalah generasi terbaik umat Nabi SAW. Allah juga berfirman di dalam At-Taubah ayat 100 ya, bisa kita lihat dengan artinya orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi Allah ridho nih kepada orang-orang yang Muhajirin yang pertama-tama Islam dan juga orang-orang Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi siapapun orang-orang yang mengikuti, meneladani orang-orang Ansor dan Muhajirin, tetap mendapat ridha Allah. Jadi ayat ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang zaman dahulu, misalnya tabi'in yang langsung bertemu dengan sahabat, tapi juga bisa berlaku kepada kita dengan syarat kita mengikuti mereka dengan baik, ya. Karena memang wahyu, hadis, sunnah itu kan kita nggak tahu kalau nggak ada mereka, ya. Tahunya kita dari para sahabat yang turun ke tabi'in, turun tabi'in dan ulama-ulama yang sekarang sampai kepada kita sekarang. Kalau nggak ada mereka, nggak mungkin akan sampai ke kita. Itulah kenapa kita harus menandai mereka. Hadis juga tentang para sahabat, ya secara umum juga ada disampaikan. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat, kemudian yang datang sesudah mereka, tabi'in. Kemudian yang datang sesudah mereka, pengikut tabi'in. Lalu akan datang suatu kaum yang mana persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Jadi memang mereka inilah generasi terbaik lah umat Islam yang telah disampaikan Rasulullah dalam hadis yang tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang Muhajirin Ansor ini menyaksikan turunnya wahyu Al-Quran ya, menyaksikan langsung turunnya petunjuk Rasulullah dengan memahami penafsiran wahyu dan dengan tepat ya. Mereka juga langsung menyaksikan sunnah Rasul, bagaimana Rasul itu sehari-hari, bahkan ada yang tinggal bersama Rasulullah seperti Anas bin Malik, dia tahu betul bagaimana Rasulullah bangun, saat bangun seperti apa yang dilakukan, doa apa yang dibaca, habis itu pakai sendal sebelah mana dulu, habis itu kemana. Jadi sangat detail mereka mengetahui perilaku Rasulullah, dan itu dijadikan suatu sunnah yang disampaikan kepada kita, jadi kita bisa mencontoh kehidupan sehari-hari Rasulullah dengan keluarga, dengan para sahabatnya. Nah, kita juga banyak mengambil idola dari mereka, dan sangat kenapa juga ini saya sampaikan, ingin sampaikan anak-anak kita juga banyak yang kurang tahu dan banyak mengidolakan orang-orang yang ya kita nggak jelas lah pertanggungjawabannya bagaimana nanti ya kan ya. Sementara mereka ini bukan dongeng ya, apa yang para sahabat ini betul-betul ada, dan kita bisa lihat juga mungkin kuburannya. Salah satunya mungkin yang terkenal itu di Turki itu ya, Al-Ayyub itu, Abu Ayyub Al-Ansori yang perang dimakamkan di pintu Konstantinopel itu, sampai sekarang masih ada, bisa kita lihat. Jadi ini bukan dongeng ya, cerita fiksi ataupun seperti Marvel segala macam. Ini superhero, ini betul-betul sahabat yang kita bisa contoh, dan kalau bisa kita contoh, kita mendapat surga yang kita idam-idamkan tentunya ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud, salah satu muhajirin juga menyampaikan, barang siapa di antara kalian yang mengikuti suatu jejak, hendaklah ia mengikuti jejak orang yang telah meninggal. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu tidak dijamin terpelihara dari fitnah. Itulah mereka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling utama di antara umat ini. Hati-hati mereka paling berbakti, ilmu mereka paling mendalam, dan paling sedikit takalufnya, itu membebani diri dengan beramal. Mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi nabinya dan menegakkan agamanya.
maka kenalilah mereka akan keutamaan mereka. Ikutilah jejak mereka dan berpegang teguhlah kepada akhlak serta agama semampumu, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Nah, jadi ada kata-kata yang bagus juga di sini. Kita disuruh meneladani, nah, semampu kita. Jadi mungkin memang udah dikasih kode, kita nggak akan bisa menyentuh mereka 100%. Kemarin di pengajian terakhir Mutali juga kan, ada 70.000 yang dijamin Allah tanpa hisab ya, tanpa hisab. Beliau bertanya, kita bisa nggak masuk ke dalam situ kan? Wah, kita dengan senang hati menjawab, insya Allah Ustaz, amin, kita mau juga. Wah, nggak bisa. Udah habis jatahnya. Gitu. Jatahnya udah diambil semua sama sahabat Rasulullah. Gitu. Yang katanya yang di Haji Wada aja mungkin ada 100.000 sahabat yang berkumpul. Berarti belum lagi yang sudah syahid, karena yang pasti udah lebih dulu dapat jatah. Jadi memang sulit kita menandingi akhlak mereka dan keutamaan mereka. Jadi kita hanya diminta untuk semampu kita semaksimal mungkin lah. Gitu. Semoga kita menjadi orang yang mukmin yang langsung, yang kemarin itu tanpa di padang mahsyar hanya sebentar saja langsung ke telaga Kausar ya. Jadi itulah pendapat secara umum tentang sahabat Rasulullah. Nah, kita masuk sekarang ke siapakah kaum Ansor ini ya. Mungkin kita sudah sangat paham kalau Ansor ini adalah penduduk Madinah yang menerima Rasulullah hijrah ya. Mereka ini terdiri dari dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka berasal dari Yaman Utara, kalau nggak salah, dari Yaman Utara hijrah ke Madinah. Di Yaman tuh mereka bersaudara sebelumnya. Namun di Madinah itu terjadi perselisihan, mereka sering berperang bermusuhan karena ada hasutan dari kaum Yahudi yang udah tinggal lebih dulu di sana. Jadi kaum Yahudi itu tinggal di sana lebih dahulu, mereka datang dari Palestina, pindah ke Madinah karena mendengar kabar katanya ada nabi yang akan turun ke Madinah di sana. Jadi sebenarnya mereka tuh sudah menunggu nabi yang terakhir di sana di Madinah itu. Kemudian datanglah orang-orang suku Aus dan Khazraj ini yang bersekutu dengan mereka, namun selalu dihasut ya, diadu domba untuk nggak kompak gitu, nggak kompak. Jadi mereka bermusuhan selalu. Akhirnya dipersatukan oleh Nabi saat hijrah di Madinah. Nah, orang-orang Ansor ini pertama masuk Islam itu pada tahun ke-11 kenabian. Ya, di zaman tahun 11 kenabian ada 6 orang suku Khazraj yang datang ke Mekah di tahun di zaman itu yang masih di fase Mekah, mereka ingin berhaji ke sana dan meminta bantuan juga awalnya untuk berperang juga kepada suku Aus masalahnya, minta pertolongan dari suku Quraisy masalah. Nah, sementara di saat itu Rasulullah sudah mulai dakwah kepada kabilah-kabilah Arab. Jadi pas waktunya dan mereka bertemu dan Rasulullah berdakwah kepada mereka. Alhamdulillah karena mereka juga sudah dengar dari orang-orang Yahudi ini akan ada nabi yang datang. Wah, mungkin ini nih nabi yang disampaikan oleh orang Yahudi ini nih. Kita lebih jangan ketinggalan mereka, kita lebih dulu aja kita ikut bergabung dengan nabi ini. Biar mereka juga nggak bisa memenangi kita nih orang-orang Yahudi. Akhirnya 6 orang itu masuk Islam dan kembali ke Madinah. Kemudian mereka juga akhirnya berdakwah di sana. Dan kemudian tahun depannya di masa musim haji tahun depan mereka ajak lagi ada 12 orang lagi yang datang ke Mekah untuk berbaiatnya di Aqobah. Nah, ini namanya yang dinamakan, kita mungkin mendengar baiat Aqobah yang pertama. 12 orang Ansor yang datang, mereka membuat janji setia kepada Nabi untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam. Dan kemudian mereka meminta nih, ya Rasulullah, coba adalah satu orang yang bisa mengajarkan kami Islam di Madinah agar kami bisa mendapat ilmu ya. Kemudian Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Ini dai pertama Rasulullah yang diutus ke Madinah untuk mengajarkan orang-orang yang berdakwah tentang Islam. Jadi Mus'ab inilah yang ntar memanen pahala suatu kota Madinah. Beliaulah yang
menjadi dai, dan seluruh pahala orang Madinah sampai sekarang mungkin masuk ke beliau ini. Jadi Masya Allah itu keutamaan fadilah untuk mengajarkan dan mengajak orang kepada kebaikan. Seluruh kebaikan yang ada orang itu dan anak keturunannya terus masuk ke dia walaupun sudah meninggal sampai kiamat nanti. Insya Allah juga Pak Ibnu yang memulai acara ini juga Insya Allah juga seperti itu nih, mendapat fadilah seperti itu juga Insya Allah. Amin. Kemudian setelah setahun kemudian dakwah dari Mus'ab ini ada 60 orang Ansor kembali datang ke Madinah. 60 orang Ansor, ada juga anak-anak dan wanita yang ikut ke sana, dan dikenallah ini sebagai Bai'at Aqabah yang kedua. Ini setahun sebelum hijrah Nabi. Nah, di dalam Bai'at Aqabah yang kedua ini ada tambahan nih, selain mereka membuat janji setia kepada Nabi, mereka juga meminta untuk Nabi untuk pindah ke Madinah. Ya kan? Apa syaratnya kami bisa mengajak engkau ya Rasulullah? Ya lindungi aku dan lindungi Nabi ini. Ya udah, apa balasannya? Surga. Ya oke, kita baiat. Nah, setuju ya kan? Deal ya. Kita lindungi Nabi dari semua tekanan, kita mendapat surga. Dan tahun depannya Nabi hijrah bersama para sahabat yang lain. Kemudian sifat-sifat orang Ansor ya yang menjadi keutamaan mereka, di sini Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hasyr ayat 9 ya. Al-Hasyr ayat 9. Artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, orang Ansor, sebelum kedatangan mereka, orang Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, kaum Muhajirin. Mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini, di ayat ini Allah betul-betul menjelaskan secara spesifik ya sifat orang Ansor ini satu persatu yang betul-betul diinformasikan. Bagaimana orang Ansor itu orang Muslim yang menempati kota Madinah, mereka yang menerima kaum Muhajirin yang hijrah Mekah bersama Rasulullah. Ayat itu juga menjadi pengakuan dari Allah orang Ansor yang atas akhlak mereka yang luhur. Mereka tidak iri atas yang kaum Muhajirin dapatkan kepada orang-orang yang pertama belum Islam ya, karena memang ada keutamaan terhadap Muhajirin itu, 10 orang yang dijamin surga, mereka menjadi khalifah setelah Nabi, tidak bisa orang-orang Ansor, ya kan? Dan khalifah seterusnya pun nggak ada orang dari orang Ansor. Jadi orang Ansor ini paling hanya menjadi gubernur, wali kota, gubernur yang posisi itu. Jadi mereka tidak pernah menempati posisi-posisi yang presiden lah ibaratnya, raja. Walaupun dengan keutamaan mereka, dan mereka pun nggak menginginkan itu, bukannya mengeluh dan menuntut pun tidak. Ya. Kemudian juga sifat yang istilahnya itu kalau ulama bilang itsar. Jadi mengutamakan orang lain daripada dirinya, walaupun dirinya perlu, tapi diutamakan orang lain dulu. Dan secara bahasa itsar itu mendahulukan atau mengkhususkan, dan secara istilah mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri pada sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tapi dia memberikannya kepada orang lain walaupun dirinya sangat membutuhkan. Nah, contoh-contoh isar ini banyak ya, banyak. Ada beberapa, salah satunya mungkin juga yang tadi Abdullah bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Kemudian juga nanti kita banyak kisah-kisah mungkin saya sebutkan kemudian. Nah, lalu ada satu juga keutamaan orang Ansor, yaitu sabda Nabi mengenai mencintai kaum Ansor adalah tanda keimanan ya. Dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tanda iman adalah mencintai kaum Ansor, tanda munafik adalah membenci kaum Ansor. Jadi iman kita ini, kalau kita mencintai kaum Ansor ini betul-betul kita memiliki iman yang sempurna lah ya. Jadi salah satu iman kepada Allah itu juga kepada iman mencintai kaum Ansor, inilah menjadi keimanan kita.
memang akhirnya secara mungkinkah kita bisa mempunyai saudara dari kaum Ansor. Jadi salah satu ini juga nih kemarin ya, cara mencintai orang Ansor itu apakah kita bisa dapat nih saudara dari orang Ansor. Nah, mungkin kalau lagi nanti umroh ya kan, haji, ada yang jelasnya bisa kita bersaudara dengan Ansor untuk kita dapat mencintai karena Allah, supaya kita mendapat fadilah nih orang-orang Ansor, kita menjadi saudara dari mereka. Itu. Nah, kemudian kita coba tadi sifat-sifat dari orang Ansor itu yang kita coba secara ringkas lah kita coba lihat beberapa ya. Yang pertama tadi adalah kisah persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' ya, membagi harta separuhnya kepada beliau. Kemudian juga ada yang mungkin sering kita dengar juga kisah Abu Talha dan Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim dan Abu Talha itu menikah, maharnya hanya dengan syahadat saja. Syahadat, jadi Abu Talha itu masih jahiliyah, masih musyrik, ingin menikahi Ummu Sulaim, maharnya cukup dengan kalau kamu masuk Islam, dia bisa menikahi. Sementara saat itu dikenal wanita-wanita Ansor itu, Madinah itu menaruh harga mahar itu sangat tinggi, tapi dengan Ummu Sulaim ini hanya cukup Islam saja. Dan dengan itulah Ummu Sulaim ini, Nabi ini pernah bersabda juga bahwa dia mendengar langkah-langkah kaki di surga dan bertanya kepada Jibril, siapakah itu yang Jibril? Oh, itu Rumaiso. Rumaiso itulah Ummu Sulaim. Karena syahadatnya itu, maharnya itu yang dengan hanya syahadat saja. Kemudian juga Abu Talha ini juga dan Muslim pernah menjamu tamu Rasulullah ya. Yang kita kenal juga sering kita dengar itu menjamu tamu Rasulullah, namun di rumahnya nggak ada makanan sedikit pun, hanya untuk anaknya aja, lalu dia matikan lampu, anaknya disuruh tidur, terus mereka pura-pura makan berdua, aja hanya tamunya yang makan. Kemudian besoknya sholat subuh, Rasulullah berkata, apa yang kalian lakukan itu Allah tersenyum pada apa yang kalian lakukan tadi malam. Jadi betul-betul Isar ini menjadi kayak suatu sifat yang udah berkelompok, bukan hanya pribadi, jadi kayak karakter orang-orang Ansor. Nah, kemudian juga ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini pembantu Rasulullah yang diserahkan juga anak dari Ummu Sulaim, dari suami yang terdahulunya, diserahkan ke Nabi sebagai hadiah untuk mengurus Nabi. Jadi Anas ini banyak meriwayatkan hadis ya, karena tinggal bersama Rasulullah dan umurnya pun panjang sampai hampir 100 tahun lah, 100 tahun lebih, dengan harta yang banyak, keturunan yang banyak, karena memang ada doa Nabi nih. Nah, Ummu Sulaim ini memang dia cerdas, dia memanfaatkan ya kan, waktu Nabi datang ke rumahnya, dia minta doakanlah Nabi ini Anas pembantumu ya kan. Makanya terus Nabi berdoa, ya Allah, berkahilah harta dan keturunan yang banyak kepadanya, dan panjangkanlah umurnya. Makanya Anas bin Malik itu kaya raya, kemudian hari keturunannya banyak, beratus-ratus anak keturunannya, dan dia masih hidup ya, masih hidup, dia bisa melihat anak keturunannya sebanyak ratusan itu. Dan doa ini saya tanya-tanya juga ke ada beberapa ulama yang bisa kita pakai sebenarnya. Jadi bukan cuma untuk Anas saja, jadi kita bisa minta ke Allah dengan doa ini. Ya Allah, berkahilah harta keturunan anak-anak kita ya kan, dan panjanglah umurnya untuk kita juga. Jadi cobalah kita bisa amalkan doa ini. Ustadz, mungkin ini ada 1,5 menit masih sebelum mati, tapi nanti kalau mati kita bisa lanjut lagi dengan ID baru. Monggo. Oh, masih panjang nih. Wah. Silakan aja Pak Ustadz. Silakan. Ya. Jadi mudah-mudahan satu menit ini masuk ya. Kemudian satu lagi mungkin dari Anas bin Malik juga, ada laki-laki suatu hari menanya kepada Rasulullah, kapan kiamat datang? Rasulullah bertanya, apa yang kamu siapkan untuk kiamat itu? Laki-laki itu menjawab, aku menyiapkan untuknya dengan tidak banyak membawa amalan sholat, puasa, dan sedekah. Jadi sedikit aja amalan itu. Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi berkata, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas sangat gembira dengan hadis ini ya, karena
dia berharap bisa bersama Rasulullah. Dia bilang, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Karena aku mencintai Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, aku berharap bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka, sekalipun tidak beramal seperti mereka. Jadi ada angin-angin segar untuk kita nih kan, dengan amalan kita yang terbatas ini. Kalau nggak syirik, nggak apa, tapi kita tetap jalankan yang wajib, mungkin ya, yang wajib itu sunnahnya sedikit, kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita bisa nih diterima di surga nih dengan hadis ini. Kita pakailah ya kan, kita minta nih ke Allah hadis ini, kita jadi pegangan gitu. Anas. Dulu nih. Maaf Pak, mohon maaf. Silakan. Nah, tadi kita sampai di hadis Anas bin Malik ya. Kita bersyukur ada hadis ini yang kita bisa pakai untuk jaminan. Kalau kita dengan, walaupun amalan kita yang sedikit ini, kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya, kita bisa bersama Rasulullah di surga, insya Allah. Amin. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada sahabat juga yang mukjizat Rasulullah itu terjadi karena perbuatan beliau ya. Contohnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sahabat Rasulullah yang beberapa kali mendapat mukjizat. Ya, mukjizat dari Allah, mukjizat Rasulullah ya karena perbuatannya. Ya, salah satunya yang antara lain tentang membayar hutang ya. Jadi ayahnya Jabir ini, Abdullah bin Amr ini gugur di medan Uhud, kemudian meninggalkan hutang. Nah, sementara Jabir ini nggak bisa membayar hutangnya, dan dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku meninggalkan hutang yang aku tidak mampu membayar bertahun-tahun, walaupun dengan hasil kurma yang aku punya nggak akan bisa. Oh begitu ya kata Rasulullah. Jadi cobalah kamu petik aja kurma itu, taruh dalam wadah, panggil orang-orang yang ayahmu berhutang kepadanya. Kemudian panggil, Rasulullah takar, hutang kurma itu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai hutang kepada ayahnya Jabir, sampai selesai kurma itu nggak berkurang sedikit pun di wadah itu. Akhirnya pun bisa dipakai lagi oleh Jabir untuk keluarganya. Kemudian masih juga di kisah Jabir ini, untanya Jabir. Ya. Unta Jabir ini jalannya pelan waktu setelah perang, suatu perang di dekat Mekah itu, kembali ke Madinah, Jabir mengendarai unta, dia ditinggal sama sahabat yang lain karena untanya ini agak lemah, jalannya pun pelan. Akhirnya disusul sama Rasulullah ya. Kenapa Jabir kok apa terjadi sama untamu? Untaku lemah ya Rasulullah. Akhirnya dia turun, Rasulullah ambilkan sepotong kayu, lalu ditusuk-tusukkan ke lambung unta itu, kemudian suruh naik lagi. Sekitar itu juga unta Jabir kencang lari dan bisa menyusul Rasulullah. Nah, kemudian kisah berikutnya waktu perang Khandaq. Nah, perang Khandaq ini perang parit ya, di parit itu atau perang Ahzab. Di situ para sahabat itu diminta untuk tinggal di parit selama berhari-hari menggali parit, tidak boleh ada yang pulang ke rumah. Ya. Jadi di rumah juga nggak ada yang ngurus kebun, jadi nggak ada makanan, mereka kelaparan kan, kelaparan. Jadi sampai Rasulullah tuh mengikat bajunya dengan batu kan ya, 3 but batu. Nah melihat itu Jabir tuh agak nggak tega melihat seperti itu. Dia minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah. Siapa tahu di rumah ada makanan sedikit lah. Jadi dia ke rumah, ketemu istrinya, ternyata ada kambing 1 ekor kecil, juga tepung gandum yang bisa dibuat roti. Nah, bolehlah, tolong masak aja ini, kata bilang ke istri saya, akan ajak Rasulullah dan berapa orang lah. Iya, berapa orang aja ya, ini cukupnya sedikit, paling cuma 4 orang aja biar cukup nih. Oke, boleh lah. Dia kembali ke parit, disampaikan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya berbisik lah, takut kedengaran yang lain karena cuma sedikit makanannya. Saya ada makanan sedikit, nah, ajaklah beberapa orang, 4 atau 3 orang sahabatmu untuk makan. Apa yang kamu punya? Kan masak, ada kambing 1 ekor, kambing kecil, sama roti lah 1
1 genggam gandum yang kami buat roti. Wah, banyak itu kata Rasulullah. Banyak itu. Dan kemudian Rasulullah naik ke atas batu, lalu berteriak, ya muhajirin, ya penggali parit, Jabir mengundang kita untuk makan di rumahnya. Semua kaum penggali parit, ya Rasulullah, iya, katanya. Terkejut dia kan, dia kembalilah kamu ke rumah, kemudian jangan sentuh makanan itu, jangan sentuh makanan itu. Dia lari ke rumah, dia mengadu kepada istrinya, Rasulullah mengajak semua orang yang menggali parit untuk makan di rumah kita. Loh, kan saya sudah bilang 4 orang aja, nggak cukup makanannya. Ya, tapi Rasulullah seperti itu bilangnya, kita mau bilang apa? Bisa malu kita nih kan. Ya, tapi juga istrinya pun juga ini cerdas juga itunya. Adakah pesan Rasulullah yang disampaikan pada kamu? Oh ya ada, jangan sentuh makanan sebelum beliau datang. Maka mereka nggak menyentuhnya, Rasulullah datang, Rasulullah sendiri yang menakarnya, minta Jabir 10 orang masuk ke dalam rumahnya. Katanya situ dalam kisah ada 1.000 orang yang datang dengan ke rumah Jabir itu, 10 orang masuk, beliau kasih takar, Jabir bagikan sampai selesai semua makanan, semua orang dapat makanan. Mereka udah berapa hari nggak makan dan ke depan juga belum tentu dapat makanan lagi. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa laparnya, ya kan? Dan mereka nambah pun dikasih, kan? Selesai semua makanan masih tersisa utuh, tidak berkurang sedikit pun. Nah, Rasulullah bilang, ya makanlah kamu bersama keluarga, dan kemudian ajaklah orang Madinah juga untuk makan makanan ini. Jadi makanan itu cukup untuk 1 orang Madinah. Nah, jadi mukjizat itu terjadi kepada beliau, gitu ya. Betul-betul menjadi suatu keutamaan untuk Jabir bin Abdullah dan keluarganya. Kisah lainnya juga ada Umair bin Sa'ad. Ya. Nah, nama-nama yang mungkin saya sendiri juga baru tahu, baru setelah setahun ini nih, coba ikutin sirah nabawiyah dari beberapa ustadz di YouTube ya, sering banyaknya Ustadz Budi Ashari, Ustadz Khalid Basalamah, dan banyak yang juga menceritakan kisah-kisah sahabat Nabi ini, yang ternyata saya juga baru dengar, siapalah orang ini kan, kita nggak pernah dengar. Ternyata, Masya Allah, kisahnya sangat-sangat baik untuk kita jadikan contoh. Gitu. Jadi, seperti Umair bin Sa'ad ini, gubernur di zaman Umar bin Khattab, ya. Gubernur di zaman Umar bin Khattab, yang diminta Umar untuk menjadi gubernur di Syam, karena katanya orang-orang Syam ini mungkin pintar-pintar ya, karena memang dulu waktu zaman-zaman sebelum Nabi ini mereka udah berperadaban. Jadi kalau gubernur Nintaro itu yang biasa-biasa aja, kalah sama penduduknya, dikritik sedikit, bingung, ya kan, dikritik sedikit, ini tanya sedikit, nah jadi nggak bisa nih kalau orang yang biasa-biasa aja ditaruh jadi gubernur di Syam ini. Mesti benar-benar orang yang keras tapi pintar dan tegas ya. Siapalah yang dipilih kan? Jadi Umar ini bermusyawarah dengan para sahabat, siapa yang bisa kita taruh ini? Akhirnya diusulkan Umair. Oh iya, Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad ini memang pilihan Umar, dan Umar sendiri juga pernah setelah Umair meninggal ya, sebelum kita masuk ke cerita gubernur ini, dia minta para sahabat itu, cobalah kalian berangan-angan. Apa sih angan-angan kalian? Kalau kita boleh berangan-angan. Oh, aku berangan-angan bisa memiliki sekantong emas yang nantinya aku bisa infakkan ke jalan Allah. Yang lainnya, aku ingin berangan memiliki seekor kuda yang kuat, sehingga aku bisa berjihad dengannya, jalan Allah. Jadi mereka berangan-angan atas kebaikan yang memang dibuat untuk di jalan kebaikan Allah. Lalu Umar berkata, aku sendiri, angan-anganku adalah aku ingin mempunyai orang-orang seperti Umair bin Sa'ad, yang dengannya aku bisa meminta bantuan ya kepada dia ataupun orang yang seperti Umair itu untuk mengurusi kaum muslimin ini. Jadi betul-betul Umar ini sangat merindukan orang-orang seperti Umair. Seperti apa sih dia ini kan? Jadi begitu ditawarkan posisi gubernur ya di Syam ini, seperti biasa
para sahabat itu selalu menolak gitu kan, nggak maulah, ini tugas yang amat berat dan akan banyak fitnah ya, mengurusi kaum muslimin. Ada yang satu mengeluh aja udah menjadi bertanggung jawab, beratlah pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Jadi pertama ya tetap dia menolaknya, tapi karena memang udah Umar ini mendesak dan itu udah sebuah keputusan, dan dia akhirnya menerima. Umair berangkat ke Syam, dan kemudian dia kumpulkan orang-orang yang mungkin baik di sana. Dia coba seperti apa hasil yang ada di Syam ini, dikumpulkan, dia urus orang-orang muslim, dibagikan hak-hak orang muslim. Dari hasil-hasil ini, infaknya, zakatnya dia bagikan semua. Sepeser pun dia nggak ambil. Dan setahun dia di sana, Umar ini juga agak bingung, kok nggak ada setoran dari Syam, dari Umair. Yang lain ngasih setoran, dia pun sendiri enggak. Akhirnya dipanggil lah Umair menghadap Umar di Madinah. Dia berangkat ke Madinah dengan hanya membawa ember, katanya, dalam pisah itu, dan baju, jalan kaki dari Damaskus, kalau nggak salah, dari Syria itu ke Madinah. Bisa makan waktu sebulan. Sampai di Madinah dengan keadaan lusuh, membawa ember dan gayung ya, menghadap Umar. Umar bertanya, kamu kenapa kok lusuh begitu ya Umair? Ya, aku berjalan kaki dari sana. Apa enggak dikasih kendaraan sama orang-orang di Syam sana? Ya, saya nggak minta ya. Dan mereka pun nggak menawarkan. Jadi dia ini sebagai gubernur, dia nggak minta fasilitas, warganya pun nggak memberikan dia fasilitas. Jadi pun nggak minta, ya udah, ya apa adanya aja, ini yang saya punya ya kan. Dan apa yang kamu bawa itu nih? Ya, saya bawa dunia, katanya. Apa dunia? Dipikirnya dia punya kasih setoran ke Umar nih kan. Nggak ada, ini cuma ember aja buat saya mandi, sama baju ya kan, sama pedang yang buat dia jaga-jaga, ini aja. Lalu mana selama ini setahun kamu sana gubernur, apa yang bisa kamu berikan? Nggak ada. Saya berikan semua kepada kaum muslimin, semuanya, wadah fakir miskin, nggak ada yang saya sisakan. Akhirnya ya udah, kalau gitu kamu kembali ke sana. Dia menolaknya kan, jadi Umar menolaknya. Saya sudah cukup ya, Umar, saya sudah penuhi kemauan kamu, setahun sudah cukup, saya mau ketemu keluarga saya, sudah setahun nggak ketemu ya kan. Akhirnya dia minta lu cuti, nah itu nggak mau lagi lah dia, karena memang berat ya. Nah, jabatan gubernur itu bukan didambakan oleh orang-orang seperti kita di sini kan ya. Sangat dihindari oleh mereka jabatan itu. Jadi Umar ini pulang ke rumahnya, rumahnya yang kecil, ada kebun anggur sedikit di situ. Umar ini belum begitu percaya nih, karena akhirnya dia mengutus pembantunya untuk mengecek nih, betul nggak nih si Umair ini kan, apa yang dilakukan di Syam ini. Coba dites dulu kan, dikasih tes. Ini ambil 1.000 dinar, mungkin kita bisa hitung kalau 1.000 dinar itu miliaran sekarang gitu ya. Ini bawa ke sana, kamu pegang dulu, coba kamu cek dulu, kamu bertamu ke sana, seperti apa sih kehidupan dia itu. Nah, pembantunya ini akhirnya datang ke sana. Memang udah menjadi seperti budaya di sana, kalau ada tamu tuh bisa menerima tamu 3 hari ya. 3 hari kita layanin tamu, kita kasih makan, kita kasih nginap. Nah, akhirnya Umair menerima pembantu Umar itu untuk menginap. Dia melihat keadaan Umar tuh memang betul-betul nggak ada harta ya, nggak, memang betul-betul dia sederhana. Jadi betul apa yang dilakukan di Syam itu, tidak dia berbohong. Baru hari ketiga pembantu Umar ini mengaku kepada Umair, sebenarnya saya diutus oleh Umar untuk mengecek kamu, bagaimana kehidupan kamu. Dan setelah saya lihat memang betul kamu hidup sederhana, tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia selama di Syam. Ini ada uang 1.000 dinar. Akhirnya ditolak sama dia, nggak mau deh, nggak perlu, saya nggak perlu, saya nggak perlu uang itu. Saya udah amanah di sini, gitu. Saya cukuplah dengan ini yang saya itu. Tetap didesak oleh pembantu Umar, berdebat mereka, didengar oleh istrinya. Jadi istrinya didengar ini mau dikasih 1.000 dinar, ditolak sama suaminya nih kan. Masa suaminya nolak kan? Nah, kalau kita, mungkin istri kita kalau kita ditawarin miliaran kan, kita lagi butuh, kita hidup sederhana ini, waduh, mungkin duluan dia, sini mana ya kan, kita dulu. Cuman kita lihat istrinya ini menegur si Umar kan, ya wahai Umar, kalau nggak mau terima aja kan.
terima aja uang itu. Kalau kamu nggak mau, yuk kita bagikan aja ke orang semua kan ya. Jadi mereka terima, tapi bukan buat mereka. Mereka bagikan ke orang-orang fakir yang lewat, dibagikan semua sampai habis tuh uang semiliar itu lebih gitu ya. Dan mereka tidak ambil sedikit pun. Akhirnya pembantu Umar balik ke Umar melaporkan kejadian itu. Umar dipanggil. Akhirnya dia diberikan makanan dan baju lah ini. Baru dia mau menerimanya. Kalau nggak kasih makanan, baju baru dia terima. Pulang. Jadi orang-orang seperti ini yang nggak penting bagi dia dunia, sulit kita memang untuk mencontohnya ya. Apalagi zaman sekarang ini, waduh, berat, sangat berat lah ya. Mungkin makanya nggak perlu 100% lah mungkin ya kita ini. Cuma kita bisa jadikan sebagai pelajaran lah. Nah, mungkin ini ada satu yang terakhir, kisah ya. Bagaimana orang Ansor ini begitu mencintai Rasulullah, yaitu kisah di waktu setelah perang Hunain, Rasulullah itu mendapat harta rampasan yang sangat banyak, sangat banyak. Dan kemudian beliau setelah Fathul Makkah ini kejadiannya, jadi banyak orang-orang mu'alaf juga, Abu Sufyan juga baru masuk, Muawiyah baru masuk, Yazid baru masuk, dan orang Badui juga di Arab juga baru masuk Islam. Mereka perang memerangi orang-orang Ghatafan, masa suku Ghatafan, dan dapat harta rampasan ribuan unta, ribuan kambing, dan juga emas, perak ya. Kemudian dibagikan harta rampasan itu, dibagikan kepada Muawiyah, dapat 100 ekor unta, 40 ukiah yang mungkin nilainya puluhan juta. Satu ekor unta tuh 20 juta ya, sekali 100 sudah 2 miliar berarti kan ya. Itu mu'alaf dapat seperti itu. Semua orang-orang muhajirin juga kan, yang karena mereka dulu kan pindah ke Madinah, nggak ada harta, mereka dibagikan sama Rasulullah semua. Tapi satu pun orang-orang Ansor nggak dapat nih. Satu pun orang Ansor nggak dapat. Jadi hanya kaum muhajirin, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, orang-orang Badui aja. Jadi orang-orang Ansor ini agak-agak berpikir, kok Rasulullah seperti itu ya? Apakah karena udah ketemu kaumnya orang-orang Mekah ini, beliau udah lupa sama kita? Gitu. Akhirnya viral tuh, di kalangan sahabat ini, sampai ke telinga Rasulullah perasaan orang Ansor ini. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah, salah satu orang pemimpin Ansori, mendatangi Rasulullah. Mungkin saya bacakan ya. Kisahnya ini, wahai Rasulullah, di dalam diri orang Ansor ada yang mengganjal terhadap diri Anda atas apa yang Anda lakukan dalam membagi harta rampasan. Engkau membagi-bagikannya kepada kaummu sendiri, dan engkau memberikan bagian yang amat besar kepada kabilah Alab ya. Sedangkan orang-orang Ansor sendiri tidak mendapat apapun. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sa'ad, lantas di mana posisi kamu, wahai Sa'ad? Sa'ad menjawab, wahai Rasulullah, aku adalah bagian dari kaumku. Ya, dia bagian dari Ansor. Dia juga agak gelisah nih, kenapa kok Rasulullah berbuat seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, kumpulkanlah orang-orang Ansor. Saat mengumpulkan orang-orang Ansor, kaum muhajirin dilarang datang ya di sebuah tempat. Kemudian setelah Rasulullah datang mendatangi mereka, setelah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada dirinya, Rasulullah bersabda, wahai seluruh kaum Ansor, aku mendengar ada suara yang tidak enak sampai kepadaku, dan dalam diri kalian ada perasaan yang mengganjal terhadap diriku. Bukankah aku dulu datang sementara kalian dalam keadaan tersesat, dan kemudian Allah memberikan petunjuk? Bukankah dulu kalian miskin, dan Allah memberikan kekayaan serta menyatukan hati kalian? Setiap pernyataan Nabi itu, orang-orang Ansor hanya bisa menjawab, begitulah ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih murah hati dan banyak karunia-Nya. Sudah mulai menyesal mereka nih. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kalian tidak ingin menjawab pertanyaanku tadi? Ya, mereka menjawab, dengan apa kami harus menjawab ya Rasulullah? Milik Allah dan Rasulnya lah segala anugerah dan karunia. Rasulullah kembali menjawab, engkau datang, kalian kan bisa berkata, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, namun kami justru membenarkan. Jadi seolah-olah harusnya orang Ansor ini bisa aja ngomong kepada Rasulullah itu seperti ini. Gitu. Engkau datang dalam keadaan lemah, lalu kami menolongmu. Engkau datang dalam keadaan terusir, kamilah yang memberikan kamu tempat. Dan engkau datang dalam keadaan miskin, lalu kami yang menampungmu.
Rasulullah juga akhirnya berkata, apakah di dalam hati kalian masih terbersit hasrat keduniaan, yang dengan keduniaan itu aku ingin mengambil hati orang-orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya, sedangkan terhadap keislaman kalian aku sudah percaya. Wahai kaum Ansor, apakah kalian tidak berkenan bila orang-orang itu pergi membawa domba dan unta, sedangkan kalian membawa kembali Rasulullah ke tempat tinggal kalian? Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau bukan hijrah, tentu aku termasuk orang-orang Ansor. Jika orang-orang menempuh suatu jalan di celah gunung, dan orang-orang Ansor menempuh celah gunung yang lain, tentu aku akan memilih celah yang ditempuh orang-orang Ansor. Ya Allah, Rasulullah berdoa, ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, anak-anak orang Ansor, cucu orang Ansor. Mendengar sabda beliau, mereka menangis, ya, sampai menangis, sampai terdengar di orang-orang muhajirin semua, dan mereka berkata, ya Rasulullah, kami ridho terhadap Rasulullah dalam masa pembagian ini, dan apa yang menjadi bagian untuk kami. Jadi ikhlaslah, yaudah kami memilih Rasulullah kembali ke Madinah, biarkanlah harta itu untuk mereka. Dan kemudian pun mereka kembali bubar dan kembali ke Madinah bersama Rasulullah. Jadi keutamaan orang Ansor yang pemurah itu kita bisa lihat dari kisah-kisah yang kita bisa pelajari tadi. Kira-kira berapa menit lagi nih Pak Ibnu? Apakah bisa 5 menit untuk penutupan mungkin ya? Bisa, silakan Pak. 5 menit. Yang paling penting nih dari kita bagaimana mencari orang Ansor ini ya, apa sih yang kita bisa pelajarin kan dari mereka ini, hanya sebagai kisah dongeng aja atau apa yang kita bisa perbuat nih? Saya coba mencatat dari sahabat-sahabat itu mungkin ada 6 yang bisa kita contoh ya. Pertama, sholat khusyuk nih untuk mendapat ridho Allah dengan mencontoh orang-orang Ansor. Sholat khusyuk. Kenapa sholat khusyuk? Karena ada satu wasiat dari Sa'ad bin Mu'az ya, salah satu Ansor juga, yang dia mempunyai wasiat 3 wasiat aja buat dari dia nih, untuk mendapat ridho. Sa'ad bin Mu'az ini pemimpin kaum Aus yang waktu meninggal arsy Allah ini bergetar ya, 70.000 malaikat datang untuk mengusung jenazahnya, sehingga waktu diangkat sama sahabat itu kok ringan sekali kayak kapas gitu. Karena memang malaikat datang 70.000 untuk mengangkat jasad beliau. Jadi dia berwasiat ini. Aku tidak pernah sholat sejak pertama aku masuk Islam, lalu aku bicara sendiri kepada diriku sampai aku menyelesaikannya. Jadi dia betul-betul khusyuk sholatnya, ya, nggak ada pikiran kesana kemari. Kemudian waktu takziah nih, aku tidak pernah menghantar jenazah, lalu aku tidak pernah bicara kepada diriku kecuali apa yang saat mengantar jenazah ini ia membaca la ilaha illallah, ya. Jadi kecuali apa yang jenazah itu katakan dan orang-orang lain mengatakan kepadanya. Jadi jenazah itu kan membaca la ilaha illallah pada saat matinya. Jadi dia hanya membaca la ilaha illallah dan menyebutkan kebaikan-kebaikan jenazah itu. Jadi dia nggak bicara yang lain-lain lagi. Khusyuk juga dia betul-betul fokus pada untuk mengantar jenazah itu. Yang ketiga, aku tidak pernah mendengar sabda Rasulullah kecuali bahwa itu hal yang benar dan aku jadikan itu sebagai prinsipku. Nah, jadi itu 3 yang bisa kita ambil contoh ya, sholat khusyuk, dan waktu kita juga mengantar jenazah tidak benar-benar hanya berkata-kata yang baik dan mengucapkan tahlil ya. Kemudian kita betul-betul pegang teguh sunnah Rasulullah. Kemudian keempat, ada sedekah dengan harta yang paling kita cintai. Contohnya tadi Sa'ad bin Rabi, dan Abu Talha juga pernah mensedekahkan kebun kurmanya yang paling berharga ya. Kebun kurma nomor 1 di yang paling kualitasnya paling bagus itu milik Abu Talha. Dia infakkan kepada Rasulullah. Nah, jadi sedekah yang paling harta yang kita paling cintai. Kemudian pemimpin yang mengutamakan rakyat dari Umayyah bin Sa'ad tadi. Dan juga tidak dengki atas keutamaan orang lain. Nah, ini salah satu sifat juga dari orang Ansor. Ketika peristiwa Sakifah itu kan,
Rasulullah meninggal, Ansor berkumpul mungkin mengangkat khalifah, tapi datang Umar, Abu Bakar, dan Abu Bakar menyatakan kalau pemimpin itu dari kaum Muhajirin, menegaskan, dan orang Ansor akhirnya rela dan ikhlas, nggak ada masalahnya. Silakan dia kaum Muhajirin memimpin, kami sebagai penolong. Jadi nggak ada kedengkian di atas mereka, nggak dapat kedudukan yang lebih utama. Jadi mungkin itu yang saya dapat sampaikan, Pak Ibnu, sedikit apa yang saya pelajarin beberapa waktu sebelum ini, saya rangkum. Jadi mudah-mudahan sharing ilmu ini ada bermanfaat untuk kita semua, Pak. Demikian, Pak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan khairan, Pak Ustadz. Terima kasih untuk pemaparannya, luar biasa, sehingga kita diingatkan lagi terhadap sahabat Ansor yang luar biasa. Dan memang kita harus salut dengan Ansor ini karena Nabi itu membangun ekonomi dan politik Islam itu justru dari Madinah, dan itu sangat disupport oleh Ansor. Ya. Padahal pada saat itu banyak sekali godaan dari mana namanya Pak, dari Yahudi ya, di Madinah banyak Yahudi, tetapi Ansor demikian hebatnya untuk mensupport Rasulullah. Nah, dengan kondisi seperti itu maka, dan sifat itsar tadi yang luar biasa tadi, bagaimana mendahulukan orang lain di atas kepentingannya sendiri, itu luar biasa. Bahkan ketika Rasul datang, mendahulukan Rasulullah di atas cinta kepada dirinya sendiri. Sebetulnya yang dulu juga pernah disampaikan Pak Emir, kalau masih ingat di Tarawih sini, ternyata sahabat Ansor itu nggak cuma di zamannya Rasulullah ya Pak Ustadz ya. Jadi di zamannya Nabi Isa pun ada Ansor, itu ada sekitar 12 Ansor yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Yang orang Nasrani menggambarkan di meja jamuan itu kan ada 12 orang itu. Yeah. Terus ternyata itu Ansornya Nabi Isa, dan konon katanya kata-kata Ansor inilah yang dipakai oleh orang-orang Nasrani dikatakan sebagai Nasoroh. Itu Ansor. Jadi orang-orang yang menolong nabinya pada saat itu, dan Rasulullah juga menyebutkan sama, itu golongan Ansor itu adalah orang-orang yang menolong Nabi ketika hijrah, ketika dikejar-kejar oleh orang Mekah kafir saat itu. Luar biasa, mudah-mudahan Pak Ustadz GP Ansor kita juga bisa seperti Ansor ya Pak Ustadz ya. Lebih malah namanya sudah ada GP kan. Gitu. Sayang sekali tuh, aduh. Insya Allah pakai namanya. Iya Pak, aduh mudah-mudahan saya jadi keinget langsung tinggi gitu Pak, Masya Allah. Ya Insya Allah kita doakan. Bagaimana itu menjadi contoh bagi kita nih Pak, bagaimana pada saat itu orang-orang sudah bisa memberikan mizan atau timbangan ketika ditawari sesuatu mesti akhirat didulukan gitu. Ini sampai saat ini mungkin susah nih ya Pak Ustadz ya. Susah sekali mendahulukan akhirat itu, waduh, karena goib dengan nyata itu mesti yang didahulukan nyata biasanya orang-orang itu ya. Kita ini kadang-kadang aduh ya Allah. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang sampaikan, mau ditanyakan juga kepada Pak Ustadz, atau ada tambahan dari Pak Ustadz, monggo. Apa yang bisa aja lah, kita mulai dengan sedikit-sedikit aja lah ya kan. Iya Mas. Burus, monggo Burus. Ada? Mbak Isti, Bu Ria, Pak Bustani, Pak Evi, Bu Sri. Monggo kalau ada masukan. Jadi Pak Ibnu, sahabat-sahabat Nabi yang lain ini, zaman Nabi Isa yang katanya yang Nasoro itu, waktu Nabi Isa ditangkap pun mereka juga diam aja, ya kan? Iya benar. Tapi itu bukan Nabi Isa, ya, mereka diam aja. Dan benar, sahabat Nabi Musa lebih parah lagi kan, waktu hijrah dari Mesir itu ke Palestina, mau masuk Palestina. Ya. Ayo kita masuk, karena ada orang Palestina ini, mereka nggak mau ikut, jadi silakanlah engkau dan Tuhanmu berperang dengan orang-orang itu, kami tunggu di sini aja, kalau udah selesai baru kamu masuk. Sahabat-sahabat Nabi Musa dan Isa nih nggak mau, beda dengan sahabat Nabi, dengan siap untuk perang kan. Luar biasa ya, memang waktu di perang Badar itu juga kan. Iya. Karena perang Badar benar sama sendiri kan, dia ngejar kafilah
Abu Sufyan kan. Iya, iya, Udah Pak. terburu kembali ke Mekah, udah ya, udah kembali nih gimana ya, Rasulullah udah terburu keluar ke Badar, ada pasukan 1.000 orang Abu Jahal itu, Iya. dia bertanya nih ke sahabat, gimana, kita perang apa enggak, ya kan? Kata sahabat Umar yang lain, ya perang lah kita, Rasulullah, kita perang ya. Nah, Mikdad itu menyatakan juga yang Iya, tindakan betul. sahabat Nabi Musa tadi kan. Masya Tapi Allah. Iya. tetap bertanya, ini kan orang-orang muhajir memang ada kepentingan nih, karena mereka punya harta-harta orang kafir Abu Sufyan itu milik mereka kan. Nah, sedangkan Iya, orang iya. Ansor yang ikut yang lebih banyak ini 250 ini kan nggak ada kepentingan dengan perang Badar ini. Jadi Iya, iya. Rasulullah bertanya, gimana? Baru saat itu ya, kayak disindir sama Rasulullah itu kan, kok nggak ada yang ngomong nih orang Ansor nih kan, kita mau perang apa enggak? Nah, akhirnya berdirilah saat ini kan, ya Rasulullah, sepertinya kamu minta pendapat kami nih. Oh iya, betul. Kamu mau ajak kami ke lautan juga, ke dalam laut juga kami akan ikut. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Waduh, ini Pak, ini kayaknya beda jadi dengan benar, sahabat Nabi benar. yang lain. Luar biasa. Ini kayaknya kita harus bikin seri 2 ini, Pak. Ampun. Iya. Kayaknya bener ini. Ini kayaknya langsung banyak yang chat ke saya nih Pak pribadi. Wah, lagi nih kalau bisa nih lanjut. Oh ya, monggo. Intinya nanti mungkin ini juga kebetulan mungkin udah jam 17:08. Mungkin ada ibu-ibu yang juga lagi mempersiapkan atau malah sambil goreng ini, sudah goreng-goreng. Iya. Punya sampai sini nih, Pak. Betul. Nyiapin buka, udah jam 5. Nyiapin buka, iya. Mungkin nanti juga akan kita kirimkan schedule baru untuk beberapa, ada perubahan waktu sedikit nanti ya, keterkaitan juga dengan mungkin nanti Burus menyampaikan, karena Burus kan kepengen dapat 2 jihad memberikan ilmu dan jihad untuk tetap menyiapkan buka puasa buat Pak Evi gitu. Insya Allah nanti akan kita adopsi, karena bagus banget ini ada 2 jihad. Insya Allah nanti akan kita mulai lebih awal sedikit gitu. Baik, Bapak Emir, terima kasih juga kepada semua yang hadir. Kami ucapkan terima kasih sekali untuk kehadirannya. Insya Allah kita akan dipertemukan di surga juga seperti ini. Amin. Dengan kita semua ya, Bu, Pak. Insya Allah. Baik, kalau gitu bisa kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menyiapkan buka, Bu, Pak. Sama-sama, terima kasih Pak Emir, Pak Ibu. Selamat pulang, Emir. Iya, insyaallah. Ustani. Oh, ini ada om kita ini. Aduh, gawat ini. Ketahuan kita sama omnya nih. Ada Om itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Keren Pak Amit. Terima kasih Pak Amit untuk kehadirannya Pak Amit. Pak Turun, Pak Emir. Assalamualaikum. Ya. Salam.